Tapi ini baru 3 tahun diimplementasikan, peraturan itu udah diubah 4 kali. Hai sahabat HI, selamat datang di kanal Riset Hubungan Internasional yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Video ini merupakan video seri ketiga yang jadi rangkaian panjang dari serial mengenai peran gas sebagai dalam transisi energi di Indonesia. Saya Randi, sebelah saya Marwa. Kami akan mendiskusikan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rum dan Mbak Arum. Mereka berdua sudah menyampaikan potensi gas dalam transisi energi di Indonesia. Nah, kali ini kita akan menyambung dengan mendiskusikan mengenai tata kelola sektor gas itu sendiri di Indonesia. Kenapa itu penting? Kita harus paham proses produksi dan transportasi gas itu membutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak. Betul. Nah, dalam hal ini menjadi penting, artinya kita harus melihat bagaimana pemerintah yang bisa berperan sebagai regulator, sebagai pelaku, kemudian harus engage dengan sektor swasta. Begitu. Idealnya tentu saja proses ini berlaku dengan efektif dan akhirnya memungkinkan dorongan produksi gas sebagai bauran energi nasional. Kalau kita lihat dari sejarah panjang tata kelola energi Indonesia, sebenarnya kita sepakat ada dua fase penting. Fase pertama yaitu developmental state. Apa itu sih developmental state? Setidaknya ada 3 karakter penting dalam developmental state. Pertama, pemerintah itu berperilaku sebagai aktor. Dia yang kemudian mengekstraksi dan sebagainya juga. Peran kedua yaitu pemerintah melakukan intervensi sistematis dalam kebijakan-kebijakan terutama di sektor makro atau mikro. Ketiga, pemerintah juga punya karakter yang disebut sebagai teknokratik gitu ya, ada birokrasi yang mendukung itu, dan itu semua diwujudkan setidaknya terlihat dalam sejarah tata kelola energi Indonesia mulai dari Indonesia Merdeka sampai era reformasi. Contoh-contohnya, misalkan pertama kalau kita lihat dari sejarah, ada Undang-Undang Nomor 44 tahun 1960 yang kemudian merevisi tata kelola energi dari semenjak era kolonial. Di sana pemerintah menekankan peran dirinya sebagai aktor tunggal yang bertugas untuk mengekstraksi sumber energi di Indonesia. Kemudian tahun 1961 pemerintah menghapus sistem konsesi yang kemudian bergerak ke sistem kontrak karya. Ini sebenarnya artinya sektor swasta, operator asing sebenarnya bisa beroperasi tapi hanya sebagai operator. Begitu. Dan tahun ketiga yaitu di tahun 71 pemerintah mengadopsi Undang-Undang Nomor 8 tahun 71 yang menegaskan Pertamina itu berperilaku dua gitu. Sebagai wakil pemerintah, dia sebagai aktor yang operator gitu yang mengekstraksi sumber daya gas dan juga sebagai regulator. Hal ini menjelaskan bahwa ada sentralisasi yang sangat serius di level pemerintah gitu ya. Pemerintah sebagai pelaku dan sebagai regulator. Tapi format tata kelola yang sifatnya developmental state ini tidak berlangsung lama. Setidaknya jelang era reformasi ada perubahan besar tuh kan, Wak? Yeah. Gimana, Wak? Bener banget, Mas. Jadi pas akhir tahun 90-an sampai awal 2000-an gitu, tata kelola gas Indonesia tuh ada mengalami perubahan. Jadi yang tadi kekuasaan tuh sangat tersentralisasi di pemerintahan pusat, terus intervensi pemerintah itu juga sangat kuat, itu berubah adanya penurunan signifikansi peran pemerintah dalam tata kelola gas Indonesia. Jadi udah ada kemunculan aktor-aktor baru dari perusahaan asing, terus ada organisasi keuangan internasional, terus juga ada kebijakan-kebijakan yang cenderung mengarah ke pasar daripada intervensi pemerintah sendiri. Nah, inilah kemudian kita namakan sebagai transisi menuju ke regulatory state. Tapi apa sih, Mas Randi, regulatory state itu? Jadi regulatory state itu adalah proses rekonfigurasi otoritas pemerintahan dari kebijakan fiskal yang cenderung intervensionis menjadi kebijakan yang cenderung regulatori dan hanya mengatur untuk mendukung efisiensi dan kerjasama pasar gitu. Jadi ada 2 faktor utama nih yang mendorong kemunculan regulatory state dalam tata kelola gas Indonesia.
Jadi yang pertama itu tadi Mas Randi bilang terkait reformasi. Nah itu internal. dari internal. Jadi reformasi masyarakat kemudian mengkritisi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan juga sentralisasi kekuasaan itu. Kemudian yang mendorong adanya desentralisasi dan demokratisasi. True. Gitu. Nah yang kedua itu faktor dari eksternal. Itu International Monetary Fund. Di sini dengan adanya dana pinjaman, ada ketentuan-ketentuan yang mendorong adanya liberalisasi, privatisasi, deregulasi dalam tata kelola sektor gas Indonesia. Nah, kedua faktor inilah kemudian yang mendorong adanya regulatory state itu di tata kelola sektor gas Indonesia. Nah, selanjutnya di era regulatory state ini kita lihat sebagai fase kedua dalam tata kelola gas Indonesia. Jadi kalau misalnya developmental state tadi itu ada beberapa UU, regulatory state ini juga difasilitasi dengan beberapa regulasi. Nah, salah satunya adalah UU nomor 22 tahun 2001. Nah, ada beberapa poin dari UU tersebut yang menunjukkan karakteristik regulatory state. Gitu. Jadi yang pertama itu Pertamina yang tadinya tuh merangkap jadi operator juga regulator, sekarang hanya sebagai operator. Jadi posisinya itu setara dengan perusahaan-perusahaan asing. Sehingga di sini monopoli Pertamina itu tidak lagi didorong dalam tata kelola gas Indonesia. Yang kedua itu adanya peraturan yang memisahkan aktivitas di hulu dan di hilir. Nah, ini namanya unbundling. Jadi itu peraturannya melarang adanya operator di hulu untuk beroperasi di hilir dan sebaliknya. Nah, ini tuh ditujukan biar efisien gitu. Lebih profesional lebih profesional. Jadi saat ini di hulu itu didominasi sama BP Berau sama ConocoPhillips. Kalau misalnya di hilir ada PGN dan Pertagas, tetapi juga ada pemain-pemain swasta lainnya. Shell, Total gitu. Nah, yang ketiga, selain kebijakan unbundling dan pemisahan ini, UU Migas juga mendorong partisipasi swasta untuk menggunakan jaringan gas yang dimiliki pemerintah. Nah ini namanya open access policy. Jadi mereka itu membuka third party access buat pemain asing maupun swasta dalam negeri untuk menggunakan jaringan pipa tersebut. Lagi-lagi biar efisiensi. Biar efisiensi penggunaan distribusi dan jaringan gas kayak gitu. Nah, yang terakhir nih karakter regulatory state ini makin terlihat dengan keberadaan SKK Migas. Benar. SKK Migas yang dulunya BP Migas. Yang dulunya BP Migas, sekarang SKK Migas. Kenapa gitu? Soalnya regulatory state ini melihat perlunya ada badan independen yang punya kemampuan teknis untuk memahami kompleksitas di sektor gas, sehingga mereka bisa menghasilkan kebijakan yang evidence based. Jadi alih-alih seperti developmental state yang lebih syarat akan agenda politik, kalau misalnya regulatory state ini mendorong adanya badan independen seperti SKK Migas ini yang punya kemampuan teknis untuk menghasilkan kebijakan jangka panjang berdasarkan kondisi dan kebutuhan sektor gas Indonesia. Begitu. Nah jadi seiring dengan menurunnya peran negara dan pemerintah dalam tata kelola sektor gas Indonesia, maka dihasilkanlah beberapa peraturan untuk sebagai alat untuk menjaga kekuasaannya, gitu. Jadi yang pertama ini dengan dibentuknya Rancangan Umum Energi Nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017. Jadi peraturan tersebut itu melihat target bauran energi, prioritas pengembangan energi, serta sektor dan lembaga terkait untuk membentuk rancangan energi nasional. Gitu. Jadi arah dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, arah kebijakan energi pemerintah dalam RUEN itu meliputi antara lain memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, meminimalkan penggunaan minyak bumi, serta mengoptimalkan pemanfaatan gas. Nah, di sektor gas sendiri ini pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang memfasilitasi perkembangan infrastruktur, karena tentunya peraturan tidak akan bisa diimplementasikan tanpa infrastruktur yang memadai. Nah, makanya itu melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019, pemerintah itu mendorong peraturan penyediaan dan pendistribusian gas yang memotivasi partisipasi swasta dengan cara mempermudah skema kerjasamanya dari yang awalnya lelang
menjadi penugasan. Oke. Nah, yang ketiga, selain dukungan regulasi untuk peran swasta dalam tata kelola gas, itu juga pemerintah melakukan kebijakan terkait harga. Oke. Nah, karena keterbatasan infrastruktur tadi, harga gas itu relatif lebih mahal kalau misalnya dibandingkan dengan sumber energi lainnya, batu bara misalnya. Nah, maka itu dengan adanya kebijakan harga ini yang menekan harga gas yang tadinya rata-rata sekitar 8 sampai 9 menjadi hanya 6 USD per MMBTU, itu diharapkan bisa adanya pemanfaatan gas di sektor-sektor industri maupun kelistrikan, kayak begitu. Nah, yang terakhir nih, peraturan tata kelola seputar perizinan. Jadi memang salah satu yang dikritisi itu bahwa perizinan yang sangat kompleks. Nah, dengan peraturan yang baru ini, jadi peraturan Menteri SDM tepatnya nomor 52 tahun 2018 itu menyederhanakan perizinan usaha migas yang tadinya dari itu 104 jadi 6 perizinan aja. Dan itu dijadikan di satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPM. Iya, betul. Jadi dengan penyederhanaan ini dan dijadikan satu pintu itu harapannya investor, lebih mudah gitu ya, kontraktor juga jadi lebih mudah buat berpartisipasi di sektor gas Indonesia. Nah, dari sejarah panjang itu, dari fase yang sifatnya developmental state sampai ke regulatory state, kita punya beberapa refleksi penting nih. Yang pertama, yaitu adanya transisi perubahan gitu. Perubahan memang itu menunjukkan sinyal yang positif ya. Jadi yang sifatnya tadi dominasi pemerintah menjadi lebih terbuka begitu, tapi tampaknya perubahan-perubahan aturan itu terutama di akhir-akhir ini punya risiko. Gitu ya nggak sih, Marwa? Malah jadi ketidakpastian. Nah, memunculkan ketidakpastian tuh. Contohnya gimana, Pak? Nih, kalau contoh yang ini yang paling baru-baru ya yang jadi perdebatan ini adalah diubahnya skema yang tadinya tuh cost recovery jadi growth split. Jadi skema cost recovery ini sebenarnya udah berlaku 50 tahun. Terus di tahun 2017 diubah menjadi growth split mekanismenya. Tetapi ini baru 3 tahun diimplementasikan, peraturan itu udah diubah 4 kali. Nah, jadi ya itu tadi, alih-alih malah meningkatkan investasi dan partisipasi kontraktor gitu khususnya di sektor eksplorasi ya. Perubahan hulu, ya. Perubahan peraturan ini justrunya malah jadi sumber ketidakpastian. Ya, jelas bagi investor kan mereka juga akhirnya melihat ya, wah dengan aturan-aturan yang berubah ini mereka menjadi lebih uncertain terhadap investasi mereka. Iya, benar banget. Betul. Elemen yang kedua, refleksi kita itu adalah kebijakan harga yang sebenarnya agak bias dan intervensionis. Kita tahu aturan pemerintah yang paling baru tentang misalkan patokan harga itu memang targetnya didorong untuk memunculkan demand gitu ya, supaya kemudian sektor-sektor terkait mau dan membeli gas gitu. Tapi kemudian tampaknya harga ini dipertanyakan karena tidak merefleksikan keekonomian harga gas gitu. Apalagi tampaknya kurang adanya kebijakan fiskal yang mendukung gitu. Iya nggak sih, Mbak? Iya, dan harga itu dilihatnya tuh ini berdasarkan kebutuhan industri pengguna. Jadi ada industri baja, terus ada industri karet juga begitu. Nah, ya jadi industri itu alih-alih merefleksikan harga terkait produksi, proses produksi itu yang termasuk proses produksi, pengangkutan, distribusi, tetapi malah kebutuhan industri pengguna. Jadi hal ini dalam jangka panjang ini tidak akan mendukung gitu pertumbuhan industri penyedia dan yang distribusi gitu, pengangkut. Karena artinya sektor hulu dan transportasi mereka margin keuntungannya makin kecil gitu, membuat mereka akhirnya berkalkulasi gitu ya investasi mereka. True. Iya. Dan kebijakan harga ini juga berdampak pada peran SKK Migas dalam tata kelola. Nah, yang tadinya di model regulatory state itu kan diharapkan SKK Migas ini bisa bertindak sebagai badan independen gitu, yang menghasilkan evidence based policy yang certain gitu. Tetapi dengan kebijakan harga ini mau tak mau ya SKK Migas harus menyesuaikan juga. Yang akhirnya tentu dia harus bernegosiasi dengan pihak K3S dan sifatnya cenderung intervensionis. Benar. Apalagi kondisi SKK Migas ini setelah diubah di tahun 2012 itu ditempelkan di bawah Kementerian ESDM. Yang mana tentunya
apa keberadaannya dan kebijakan SKK Migas itu akan sangat bergantung pada program dan kepentingan politik Kementerian ESDM begitu. Jadi makanya keberadaan SKK Migas ini tidak menjamin lagi-lagi kepastian bagi para investor dan kontraktor di tata kelola gas Indonesia gitu Mas. Oke. Poin terakhir yaitu proses perizinan. Kita tahu sudah ada kemudahan pemangkasan gitu proses perizinan dari tadi 100 berapa? 104 menjadi 6 gitu. benar. Tapi di sisi yang lain itu kan hanya cuma proses perizinan. Dalam praktiknya real di lapangan ketika sebuah perusahaan harus mengeksplorasi, dia tetap harus ternyata melakukan banyak proses perizinan yang lain, terutama di lapangan. Gitu. Itu bahkan mencapai sekitar 373 perizinan lain yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Jadi artinya komitmen real untuk memangkas itu sebenarnya cukup dipertanyakan gitu ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi kita kali ini tentang tata kelola sektor gas Indonesia. Jangan lupa ada video selanjutnya dengan Mas Wawan yang akan membahas peluang dan tantangan dalam pembangunan sektor gas Indonesia. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.